Dalam reading ini terbaca kamu sudah melewati fase hidup yang penuh tantangan. Di masa lalu yang penuh perjuangan itu, kamu selalu memakai energi bertahan dan berjuang demi mempertahankan kewarasan mentalmu. Kamu terlihat seperti seorang prajurit yang harus mempertahankan daerah kekuasaan sampai titik darah penghabisan. Itu sebabnya tidak ada yang tersisa di fase lama itu. Kamu justru sering sekali berada di serba kekurangan atau berada di situasi bertahan dengan kecukupan. Tenagamu juga terkuras banyak, karena kamu sering sekali membangun tembok yang tinggi, agar tidak ada orang lain bisa menyakiti atau mengganggu kesehatan mentalmu lagi. Banyak pengkhianatan, kesendirian, air mata dan semua rasa lelah terbaca di energimu. Kamu ingin menyerah tetapi ada yang selalu berhasil menahan dan kembali membuatmu bersemangat. Tetapi, fase yang kamu lalui berhasil membentuk karakter dan kebiasaan yang akan kamu bawa di masa depan kelak. Fase hidupmu itu memaksamu menerima banyak pelajaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kamu sudah banyak mengatasi berbagai hal yang bisa men-trigger perasaanmu. Kamu juga sudah banyak menyembuhkan luka batin dan rasa insecure yang sering memblokir langkahmu. Masa lalu yang berat benar-benar berhasil mengubah kamu menjadi manusia lebih baik. Orang-orang di luar dirimu bisa melihat perjalanan hidup yang kamu lalui berhasil membentukmu menjadi manusia kuat dan berkarakter. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Walaupun banyak orang yang ingin mengcopy paste keberadaanmu, tetapi mereka tidak akan pernah berhasil, karena kamu terdidik berdasarkan pengalaman hidupmu, sedangkan mereka belum pernah berada di posisimu. Nilaimu itu mungkin saja tidak kamu sadari, tetapi orang-orang di luar dirimu bisa melihat dan merasakannya. Fase hidupmu itu juga menjadikan kamu seperti pedang yang tajam, seolah waktu mengasahmu menjadi tajam dan tidak bisa disentuh. Beberapa orang terintimidasi dengan energimu, akan ada yang sangat menyukaimu dan akan ada yang sangat iri denganmu. Apa saja yang kamu lakukan atau tunjukkan pada orang lain akan membuat mereka terpecah menjadi beberapa jenis. Ada yang kagum, ada yang akan meniru, ada yang menghina, ada juga yang berusaha mematikan sinarmu karena iri dengki, banyak juga yang berusaha menjilat agar bisa dekat denganmu. Dari itu semua, bisa disimpulkan kamu sudah melalui badai yang tidak semua bisa dilalui oleh orang lain. Artinya, kamu adalah manusia hebat yang berhasil mengalahkan badai dan keluar menjadi pemenang. Belum tentu orang lain berhasil melalui badai hidup seperti kamu. Pembelajaran hidupmu itu menjadikan kamu sangat dekat dengan semesta dan Tuhan, dan akhirnya kamu meletakkan kepercayaan penuh kepada semesta dan Tuhan. Kamu menjadi lebih sensitif pada apapun, terutama yang berhubungan dengan diri dan hidupmu sendiri. Tidak ada lagi yang bisa membuatmu ketakutan atau bisa men-triggermu, tidak ada lagi yang bisa mengintimidasimu. Semua yang sudah kamu lalui itu memberitahukan, kamu sudah tiba di masa untuk lebih rileks. Jika kamu yang menyimak reading ini adalah seorang feminin, di masa lalu itu kamu banyak menggunakan energi maskulin sehingga kamu jarang sekali menerima sesuatu. Bisa jadi, jarang menerima itu karena kamu menutup dirimu sendiri, kamu lebih suka mendapatkan hasil dari usahamu sendiri. Di masa lalu kamu memang sedang dibentuk untuk berjuang. Karena itu kamu selalu menggunakan energi maskulin, contohnya, bekerja lebih keras demi mengejar pentacles atau jabatan dengan maksud agar tidak ada yang bisa menjatuhkanmu lagi. Tetapi energi maskulin ini menyebabkan kamu menjadi si pemberi terus-menerus. Tidak heran saat jatuh cinta, kamu akan selalu bertemu dengan maskulin yang memanfaatkanmu seperti menumpang hidup, meminjam uang, dan lain-lain. Begitu juga jika yang menyimak adalah seorang maskulin yang banyak menggunakan energi feminin dalam dirinya demi untuk bertahan hidup, maka dia akan sering menjadi si penerima yang selalu berharap pada sesuatu di luar dirinya sendiri. Jadi tidak heran jika kamu yang menyimak sering sekali bertemu dengan orang yang salah atau tidak sesuai dengan keinginanmu, saat itu kamu belum menyeimbangkan energi yang ada pada dirimu sendiri. Sekarang adalah waktunya kamu kembali ke energi kebalikannya agar kamu mulai akrab dengan energi lain yang ada pada dirimu,
yang feminin akan selaras dengan energi feminin, begitu juga bagi yang maskulin akan selaras dengan energi maskulin. Maksudnya, feminin mulai menggunakan energi feminin yang mau menerima, sedangkan maskulin mulai menggunakan energi maskulin yang aktif. Beberapa akan merasa sedikit canggung dengan energi baru tersebut, karena yang feminin terbiasa menjadi pribadi yang independen, begitu juga yang maskulin terbiasa mengandalkan orang lain. Semesta akan membantumu melewati fase penyelarasan ini agar diri barumu mulai terbentuk. Semakin lama keselarasan dalam dirimu akan mengeluarkan dirimu yang indah luar dalam, seakan kamu lahir kembali dengan versi terbaru. Di kartu berikutnya, keseimbangan energi pada dirimu akan menarik seseorang yang menawarkan cinta sejati. Kamu akan merasakan rasa dicintai dan rasa ingin membalas rasa dicintai itu. Energi cinta ini berasal dari orang yang sudah kamu kenal atau berada di circle hidupmu. Yang menjadi tantangan di sini adalah bagaimana menyingkirkan perasaan ragu dan perasaan selalu bertanya-tanya tentang orang ini pada dirimu sendiri yang dikuasai keraguan. Itu sebabnya sebelumnya kamu yang feminin, diminta kembali ke energi feminin agar kamu mulai bisa menerima orang ini, karena selama kamu masih saja menggunakan energi maskulin, kamu akan terus membangun tembok kecinta yang ingin masuk. Begitu juga bagi yang maskulin, sebelumnya kamu diminta kembali ke energi maskulin agar kamu tidak tenggelam dalam situasi bertanya-tanya, tetapi mulai aktif mencari tahu dan berani mengambil tindakan. Maksudnya, berhenti di kebiasaan diam di tempat menanti jawaban tanpa melakukan usaha apapun. Lebih jelasnya begini, sebagai feminin kamu diminta pasif dengan mulai menerima perasaan cinta yang datang dari orang ini, jangan lagi aktif membangun tembok penghalang. Sebaliknya untuk maskulin, jadilah aktif dengan mulai bergerak atau menunjukkan perasaan cinta yang kamu rasakan. Berhentilah pasif dengan berharap pada sesuatu di luar dirimu sendiri. Berikutnya, kamu diminta mulai menggerakkan tubuh dengan mulai berolahraga seperti berjalan ringan di sekitar lingkungan tempat tinggalmu, atau mulai berlari ringan di lapangan sambil mendekatkan diri dengan alam, agar efek trauma yang terperangkap pada tubuhmu bisa terurai. Beratnya beban hidup yang pernah kamu jalani masih meninggalkan jejak trauma di tubuhmu. Sedangkan untuk membantu energi tubuhmu agar seimbang, bagi yang feminin, berdekatan dengan air seperti lautan, sungai, atau berendam bisa menumbuhkan energi feminin, dan bagi kamu yang maskulin, mulailah sering-sering terkena sinar matahari agar energi maskulin dalam dirimu membesar. Hal itu sangat penting, agar kamu bisa seimbang dengan diri luar dan diri dalam. Dengan begitu pasangan dan cinta sejatimu akan hadir sesuai dengan dirimu sendiri.